warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kenalan dulu ya. Nama aku Neng Fitriasari dengan NIM 1107620061 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar dengan dosen pengampu yang sangat saya hormati, yaitu Bapak Dr. Otib Satibi Hidayat. Dan pembahasan kali ini adalah mengenai kurikulum merdeka. Tapi di video kali ini aku tidak akan membahas seperti apa itu kurikulum merdeka, bagaimana penerapannya di sekolah dasar maupun di sekolah menengah, atau ada yang bertanya apa perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya, atau mungkin mengapa kurikulum diganti atau berubah. Aku tidak akan membahas itu. Jadi apa yang akan aku bahas? Yang akan aku bahas adalah struktur kurikulum merdeka. Selamat menyaksikan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Terdapat 3 karakteristik utama yang ditekankan dalam rancangan struktur kurikulum merdeka. Yang pertama adalah perubahan status mata pelajaran, yang kedua adalah wewenang satuan pendidikan, dan yang ketiga adalah struktur kurikulum. Dengan terjadinya perubahan status mata pelajaran menjadi salah satu upaya untuk menguatkan pengembangan kompetensi yang penting dimiliki oleh setiap peserta didik. Lalu, apa saja perubahan mata pelajaran yang terjadi? Pada sekolah dasar, perubahan yang terjadi adalah yang pertama, mata pelajaran bahasa Inggris semakin dianjurkan. Apa manfaatnya mengajarkan bahasa Inggris sejak dini? Nah, dengan mengajarkan bahasa Inggris, maka akan terbangunnya rasa percaya diri untuk menggunakan bahasa Inggris sekaligus membangun kesadaran global dan kompetensi antar budaya. Selain dianjurkannya mata pelajaran bahasa Inggris, selanjutnya adalah menggabungkan mata pelajaran IPA dan IPS menjadi IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Mengapa IPA dan IPS dilebur jadi satu? Karena dasar dari kedua mata pelajaran ini adalah pengembangan keterampilan inquiry atau dikenal juga sebagai kemampuan berpikir ilmiah. Jadi, ketika mempelajari lingkungan sekitar, siswa SD melihat fenomena alam dan sosial sebagai suatu fenomena yang terintegrasi. Dan mereka juga mulai berlatih membiasakan diri untuk mengamati atau mengobservasi, mengeksplorasi, dan melakukan kegiatan yang mendorong kemampuan inquiry lainnya yang sangat penting untuk menjadi fondasi sebelum mereka mempelajari konsep serta topik yang lebih spesifik di mata pelajaran IPA dan IPS yang akan mereka pelajari di jenjang SMP. Selanjutnya, perubahan yang terjadi pada jenjang sekolah menengah. Mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran yang wajib. Informatika mengajarkan keterampilan yang tidak hanya relevan untuk pengguna komputer dan teknologi digital saja, tetapi juga kemampuan computation thinking yang membangun keterampilan problem solving, berpikir logis, sistematis, mengolah dan menggunakan data, serta kemampuan system thinking. Mengingat pentingnya kemampuan tersebut untuk mengembangkan literasi dan numerasi, maka mata pelajaran informatika yang sebelumnya dalam kurikulum 2013 merupakan mata pelajaran pilihan, maka saat ini dalam kurikulum merdeka diwajibkan di jenjang SMP dan SMA kelas 10. Kemudian akan menjadi salah satu mata pelajaran pilihan di kelas 11 dan 12. Perubahan yang terakhir adalah muatan lokal yang dapat dikembangkan dalam bentuk yang lebih beragam. Muatan lokal dapat diajarkan melalui 3 cara yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan. Yang pertama, mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Yang kedua, mengintegrasikan muatan lokal ke dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Atau yang ketiga, mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal seperti halnya dalam kurikulum 2013. Pilihan ini diberikan kepada satuan pendidikan atau kepada pemerintah daerah agar mereka dapat mempertimbangkan kebutuhan peserta didiknya.
Selanjutnya adalah wewenang satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum operasional. Dalam kurikulum Merdeka menetapkan target jam pelajaran yang terakumulasi dalam 1 tahun. Hal ini dilakukan untuk memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengatur jadwal kegiatan pembelajaran secara lebih fleksibel. Dan yang terakhir adalah struktur kurikulum. Dalam struktur kurikulum Merdeka terbagi menjadi 2 kegiatan utama. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran intrakurikuler yang merupakan kegiatan rutin dan terjadwal berdasarkan muatan pembelajaran yang struktur. Dan yang kedua adalah kegiatan pembelajaran melalui proyek untuk penguatan profil belajar Pancasila. Nah, itu dia materi yang bisa aku sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.